Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Anita Sinaga dengan NIM 2203-20063. Di sini saya ingin membahas tentang sedikit materi dari HACCP. Eh, nah, apa itu HACCP? HACCP itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, adapun komponen inti atau akronim dari HACCP, di mana akronim HACCP terdiri dari 5 elemen yang saling terkait, di mana setiap komponen memiliki peran krusial dalam membentuk fondasi struktural dari seluruh sistem manajemen keamanan pangan yang proaktif. Yang pertama itu ada hazard atau bahaya. Nah, identifikasi sumber risiko. Dalam konteks HACCP, bahaya merujuk pada segala agen biologis, kimiawi, dan fisik yang berpotensi menyebabkan sakit atau cedera jika dikonsumsi oleh konsumen. Bahaya ini bukan sekedar kotoran, tetapi harus memiliki kemungkinan yang wajar untuk menjadi dan dapat mengakibatkan kerugian kesehatan. Bahaya biologisnya itu Adapun bahaya biologisnya itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya itu termasuk seperti Salmonella, dan E. coli. Nah, adapun bahaya kimiawinya itu seperti melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, atau racun alami. Contohnya itu seperti merkuri dan aflatoksin. Nah, adapun bahaya fisiknya terjadi akibat kontaminasi benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu. Selanjutnya ada langkah awal sistem di mana dapat mengenali jenis-jenis bahaya pada setiap tahap produksi adalah langkah awal dan mendasar dalam sistem HACCP. Yang kedua itu ada analisis. Evaluasi signifikansi, seperti menganalisis adalah proses kritis untuk mengevaluasi setiap bahaya yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya, di mana tujuannya itu adalah untuk menentukan bahaya mana yang benar-benar signifikan, seperti memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan tingkat keparahannya yang paling serius. Dan oleh karena itu, harus dicegah, dieliminasi, atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima oleh rencana HCCP. Nah, selanjutnya ada basis data dan ilmiah. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang ekstensif, termasuk juga data tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasionalnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana, kapan, dan di mana bahaya tersebut dapat masuk atau berkembang dalam rantai produksi. Analisis harus dilakukan secara sistematis dan berbasis sains. Yang ketiga itu ada kritikal atau kritis. Nah, pentingnya pengendalian kata kritis menekankan tingkat urgensi dan kepentingan mutlak dari tindakan pengendalian. Ketika sebuah titik dalam proses ditetapkan sebagai titik kendali kritis, itu berarti pengendaliannya yang dilakukan pada titik itu harus dilakukan secara absolut untuk menjamin keamanan produk. Konsekuensi kegagalannya itu kegagalan dalam mengendalikan bahaya secara efektif pada titik ini akan secara langsung dan pasti menyebabkan produk akhir menjadi. Selanjutnya ada konsekuensi kegagalannya. Nah, kegagalan dalam mengendalikan bahaya secara efektif pada titik ini akan secara langsung dan pasti menyebabkan produk akhir menjadi tidak aman dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen atau menarik produk yang terkontaminasi.
Yang keempat itu ada kontrol atau pengendalian. Nah, di mana tindakan preventif, pengendalian adalah segala tindakan, prosedur, atau aktivitas yang dapat diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya keamanan pangan ke tingkat yang dapat diterima. Ini adalah implementasi praktis dari prinsip HCCP. Karakteristik tindakan pengendalian harus spesifik, ditujukan untuk mengatasi bahaya yang telah ditentukan. Selanjutnya harus terukur, memungkinkan pengukuran yang konsisten dan akurat. Misalnya itu pengukuran suhu, waktu, dan pH-nya. Selanjutnya harus diterapkan pada titik tertentu, dilakukan pada tahapan yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam proses. Yang kelima itu ada poin atau titik. Lokasi implementasi. Titik mengacu pada lokasi, prosedur, atau tahapan spesifik dalam rantai makanan, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan produk jadi, di mana pengendalian diterapkan. Titik kendali kritis atau CCP, titik yang paling penting dalam sistem ini adalah titik kendali kritis. Eh, atau Critical Control Point atau CCP. Nah, CCP adalah tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Seringkali CCP adalah satu-satunya kesempatan untuk mengamankan produk. Jika bahaya tidak dikendalikan di CCP, bahaya tersebut kemungkinan akan tetap ada dalam produk akhirnya. Nah, dengan mengintegrasikan kelima elemen ini, HCCP menciptakan kerangka kerja yang kuat. Sistem ini secara fundamental beralih dari filosofi pengujian produk akhir yang reaktif, yang hanya mengidentifikasi masalah setelah terjadi, menjadi sistem yang proaktif, yang berfokus pada pengawasan, intervensi, dan perbaikan proses pada saat-saat kritis untuk menjamin keamanan pangan secara konsisten. Nah, jadi HACCP itu atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan mengambil tindakan pengendalian untuk menjamin keamanan produk pangan yang diproduksi. Sistem ini fokus pada pencegahan dan dapat membantu perubahan, termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahannya. Selanjutnya ada sejarah singkat HACCP, di mana sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point ini memiliki akar sejarah yang unik dan sangat relevan. Berawal dari kebutuhan akan keamanan mutlak di lingkungan yang paling ekstrim, seperti itu luar angkasa. Nah, yang pertama itu ada kelahiran dari kebutuhan nol toleransi, di mana itu pada tahun 1959. Konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 melalui kolaborasi inovatif antara NASA, yaitu National Aeronautics and Space Administration, dan Pillsbury Company, di mana tujuan awalnya itu untuk pengembangan sistem ini sangat spesifik dan penting, yaitu untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Ada pula motivasinya di lingkungan pesawat ruang angkasa, konsekuensi dari keracunan makanan dan penyakit bawaan makanan atau foodborne illness akan sangat fatal. Nah, penyakit ringan di bumi bisa menjadi besar di ruang angkasa karena terbatasnya sumber daya medis dan tidak adanya fasilitas untuk menahan muntah atau diare. Oleh karena itu, NASA membutuhkan jaminan nol toleransi terhadap bahaya dalam makanan astronot. Selanjutnya ada pergeseran paradigmanya. Sebelum HCCP di industri pangan umumnya mengendalikan pengujian produk akhir, namun, metode ini tidak cukup untuk menjamin keamanan pangan antariksa. Jadi, pengujian produk akhir hanya dapat mengidentifikasi masalah setelah terjadi, dan mengambil sampel dari setiap batch makanan tidaklah praktis, terutama jika hanya ada beberapa porsi
untuk satu misi. Pillsbury bekerja sama dengan NASA, menyadari bahwa pencegahan harus dilakukan pada titik-titik kritis selama proses produksi, bukan hanya pada produk yang sudah jadi. Inilah yang melahirkan prinsip-prinsip dasar HACCP. Yang kedua ada evolusi dan penerapan di dunia industri. Meskipun awalnya dirancang untuk keperluan luar angkasa, efektivitas HACCP dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya menjadikannya sistem yang ideal untuk industri pangan secara keseluruhan. Adapun penyebaran awalnya itu, seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Target awalnya itu, pada awalnya sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Hal ini mungkin karena kemiripan tantangan keamanan pangan antara makanan kering dengan makanan yang dikonsumsi astronot. Perluasan sektornya, namun seiring pengakuan dan keandalannya, HACCP berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain termasuk seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, sektor industri pangan lain yang beragam. Yang ketiga ada pengakuan internasional. Saat ini HACCP telah diakui secara global. Sistem ini menjadi landasan standar keamanan pangan internasional yang dikeluarkan oleh Codex Alimentarius Commission atau CAC, sebuah badan gabungan FAO (Food and Agriculture Organization) dan WHO (World Healthy Organization). Pengakuan ini menjadikan HACCP sebagai persyaratan mendasar bagi perusahaan makanan yang ingin beroperasi di pasar global, termasuk yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat sistem HACCP. Sistem HACCP itu adalah sebuah pendekatan manajemen resiko yang telah diakui secara global sebagai metode paling efektif untuk menjamin keamanan pangan, di mana tujuan dan manfaatnya melampaui kepatuhan, menyentuh inti dari integritas produk dan keberlanjutan bisnis. Yang pertama itu ada tujuan utama, the primary goal, di mana tujuan HACCP bersifat tunggal dan mutlak, fokus pada pencegahan untuk melindungi kesehatan publik, di mana menjamin produk pangan yang aman dan berkualitas tinggi untuk konsumen. Tujuan fundamentalnya adalah mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. HACCP beroperasi sebagai sistem prediksi dan pencegahan. Ia memastikan bahwa makanan yang sampai di meja konsumen telah melalui proses yang mengeliminasi atau mengurangi semua risiko signifikan ke tingkat yang dapat diterima. Ini mengubah keamanan pangan dari isu kreatif menjadi jaminan preventif. Selanjutnya menerapkan pengendalian proses holistik, hulu ke hilir. Sistem ini memungkinkan industri pangan untuk mengendalikan potensi bahaya di setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku seperti penerimaan, penyimpanan awal, hingga produk jadi seperti pengemasan dan distribusi. Kontrol tidak lagi hanya pada produk akhir yang mahal untuk diuji, tetapi tersebar di seluruh rantai nilai. Pengendalian ini diterapkan melalui identifikasi dan pemantauan titik kendali kritis secara terus-menerus. Yang kedua itu ada manfaat strategis dan operasional, the strategic benefit, di mana manfaat dan penerapan HACCP dapat diklasifikasikan menjadi manfaat operasional internal, manfaat pasar, dan manfaat hukum atau kepatuhan. Di mana yang pertama itu ada manfaat operasional dan efisiensi internal. Nah, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. HACCP ini menuntut proses yang distandarisasi dan didokumentasikan dengan ketat. Melalui pemantauan CCP, operator dapat mendeteksi penyimpangan
dan melakukan tindakan koleksi sebelum seluruh batch produk menjadi titik aman. Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi proses produksi dan secara signifikan mengurangi pemborosan produk yang harus dibuang karena kegagalan keamanan. Selanjutnya, peningkatan keahlian dan budaya keamanan karyawan, di mana penerapan HACCP tidak dapat berhasil tanpa personal yang terlatih. Sistem ini memerlukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan mengenai prosedur keamanan dan peran mereka. Ini menciptakan budaya keamanan pangan di mana setiap individu merasa bertanggung jawab dan integritas produk. Selanjutnya, dasar utama peningkatan berkelanjutan. Prinsip verifikasi dan dokumentasi HACCP mengharuskan perusahaan ini untuk meninjau dan memperbarui sistem secara berkala. Ini menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengadaptasi perubahan teknologi, bahan baku, atau regulasi, memastikan sistem keamanan pangan selalu relevan dan optimal. Yang kedua ada manfaat pasar dan reputasi, yang dimana meningkatkan kepercayaan konsumen dan merek. Sertifikasi HACCP adalah bukti nyata dan auditable dari komitmen perusahaan terhadap keamanan pangan. Hal ini secara dramatis meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, memperkuat reputasi merek, dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin besar, sadar akan isu kesehatannya. Selanjutnya, mengurangi resiko finansial akibat kerugian dan kontaminasi. Dengan mengendalikan bahaya secara proaktif, perusahaan mengurangi resiko kontaminasi, denda hukum, biaya litigasi, dan kerugian finansial akibat penarikan produk. Biaya pencegahan HACCP jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang ditimbulkan oleh satu insiden keracunan makanan besar. Selanjutnya, ketiga ada manfaat kepatuhan dan perdagangan global, di mana memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. HACCP seringkali merupakan persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Badan Regulasi Pangan di berbagai negara. Misalnya BPOM di Indonesia, FDA di Amerika Serikat, atau EFSA di Eropa. Penerapannya memastikan perusahaan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Selanjutnya, memfasilitasi perdagangan internasional atau paspor ekspor. Bagi perusahaan yang menargetkan pasar global, sertifikasi HACCP berfungsi sebagai paspor yang membuka akses ke pasar internasional. Negara importir seringkali mewajibkan pemasok memiliki rencana HACCP yang tervalidasi sebagai syarat mutlak perdagangan. Selanjutnya, mempermudah proses audit dan sertifikasi, di mana sistem HACCP yang terdokumentasi dan terstruktur dengan baik membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan, baik internal maupun eksternal, dengan lebih lancar dan efisien, sehingga mempercepat proses untuk memperoleh sertifikasi standar kualitas lain seperti ISO 22000 atau GFSI Recognize standarnya. Selanjutnya ada 3 jenis bahaya hazard dalam sistem HACCP. Berdasarkan HACCP melakukan analisis bahaya, semua potensi bahaya yang terkait dengan makanan dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Pengendalian yang efektif harus dirancang secara spesifik untuk mengatasi setiap kategori yang bahaya ini. Di mana yang pertama itu bahaya biologis. Bahaya biologis dianggap sebagai ancaman terbesar dan paling sering menyebabkan kasus penyakit bawaan makanan atau foodborne illness. Penyebab intinya ini, bahaya ini secara eksklusif disebabkan oleh makhluk hidup mikroskopis atau mikroorganisme seperti bakteri. Nah, bakteri ini termasuk bakteri patogen yang atau penyebab penyakit dan bakteri pembentuk spora. Selanjutnya, setelah bakteri itu ada virus, agen non-seluler yang membutuhkan inang untuk berproduksi.
Selanjutnya ada jamur, termasuk kapang dan kamir. Selanjutnya ada parasit, organisme yang hidup di dalam atau pada organisme lain seperti inang. Mekanisme kerusakan yang kompleks, mikroorganisme ini menyebabkan penyakit melalui dua mekanisme utama. Yang pertama itu infeksi, organisme hidup seperti Salmonella atau Campylobacter dikonsumsi berkembang biak di saluran pencernaan manusia dan memicu penyakit. Yang kedua itu ada intoksikasi atau keracunan toksin, di mana mikroorganisme seperti Staphylococcus aureus atau Clostridium botulinum berkembang biak dan menghasilkan racun atau toksin di dalam makanan itu sendiri. Nah, racun ini yang kemudian menyebabkan sakit ketika makanan dikonsumsi, meskipun mikroorganismenya mungkin telah mati saat dimasak. Adapun contoh dan sumber kontaminasinya itu seperti bakteri patogen itu ada Salmonella seperti unggas dan telur, E. coli itu seperti daging sapi mentah, air yang tidak diolah, dan Listeria monocytogenes ini berbahaya bagi kelompok rentan ditemukan pada produk ready to eat. Selanjutnya ada virus pangan, di mana itu ada norovirus melalui pekerja atau air yang telah terkontaminasi dan hepatitis. Selanjutnya ada sumber utama kontaminasi, di mana kontaminasi silang dari permukaan kotor, pekerja yang sakit, air yang tidak higienis, dan bahan baku mentah. Adapun strategi pengendalian umumnya, bahaya biologi sebagian besar dikendalikan melalui kontrol suhu atau pemasakan, pendinginan cepat, penyimpangan beku. Selanjutnya ada kontrol waktu, seperti meminimalkan waktu produk berada dalam danger zone suhu. Selanjutnya ada kontrol pH, yaitu pengasaman dan pasteurisasi. Setelah adanya bahaya biologis yang pertama, yang kedua itu ada bahaya kimiawi. Nah, bahaya kimiawi adalah kontaminasi produk pangan oleh zat-zat non-biologis yang bersifat toksik atau tidak aman untuk dikonsumsi. Klasifikasi dan sumber kontaminasi, bahaya kimiawi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan asal-usulnya, di mana yang pertama itu kimia alami, racun yang secara inherent ada di dalam makanan. Contohnya itu aflatoksin, seperti mikotoksin yang dihasilkan jamur pada biji-bijian atau kacang-kacangan, racun kerang paralitik, dan sianida pada singkong. Selanjutnya ada kimia tambahan atau sengaja, bahan kimia yang digunakan secara legal dalam pengolahan pangan, namun menjadi bahaya jika digunakan berlebihan atau ilegal. Contohnya itu aditif pangan, pewarna atau pengawet yang melebihi batas aman atau digunakan secara tidak tepat. Selanjutnya ada kimia kontaminan lingkungan atau proses tidak disengaja. Nah, zat berbahaya yang masuk ke makanan selama proses pertanian, pengolahan, dan penyimpanan. Contohnya itu sisa pertanian, residu pestisida, dan herbisidanya. Selanjutnya, contohnya itu juga ada lingkungan atau industri, seperti logam berat seperti merkuri, terutama pada ikan besar, timbal atau kadium, dan yang berasal dari populasi air atau udara. Selanjutnya ada bahan kimia pabrik, pelumas mesin jika tidak food grade, bahan pembersih dan sanitasi, dan sisa obat-obatan, misalnya itu antibiotik pada produk hewani. Adapun pengendalian spesifiknya itu, pengendalian bahaya kimiawi memerlukan program kontrol pemasok untuk memverifikasi residu. Prosedur penggunaan bahan kimia memastikan bahan pembersih tidak kontak dengan makanan, serta pengujian bahan baku, misalnya itu pengujian aflatoksin pada kacang-kacangan sebagai titik kendali kritis jika bahaya tersebut signifikan. Selanjutnya yang ketiga itu ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisik adalah kontaminasi produk pangan oleh benda asing yang dapat menyebabkan cedera fisik langsung pada konsumen. Di mana sifat bahaya ini tidak bersifat biologis atau kimiawi, tetapi dapat menyebabkan cedera parah seperti tersedak, terpotong,
atau kerusakan gigi. Sumber kontaminasi yang luas, benda-benda asing ini dapat berasal dari berbagai sumber dalam lingkungan produksinya. Yang pertama itu internal dari fasilitas dan peralatan, seperti pecahan kaca dari lampu atau wadah, serpihan logam dari mesin atau pengelasan yang rusak, dan plastik keras dari palet atau kemasan yang pecah atau bagian dari peralatan yang aus. Selanjutnya dari eksternal atau bahan bakunya, di mana ada batu, kerikil, tanah, atau kulit kayu yang terbawa dari bahan baku pertanian yang tidak dibersihkan dengan baik. Selanjutnya dari pekerja seperti rambut, kuku, perhiasan, kancing pakaian, atau plester luka yang tidak aman. Contoh paling kritisnya itu seperti kaca dan logam. Dianggap sangat kritis karena berpotensi menyebabkan luka dalam atau kerusakan gigi yang serius. Nah, ada pula strategi pengendalian esensialnya itu, bahaya fisik dikendalikan melalui Good Manufacturing Practice atau GMP yang ketat, penggunaan ayakan, saringan atau filter pada tahap awal, dan penggunaan teknologi deteksi yang canggih sebagai CCP seperti detektor logam dan mesin X-ray untuk mendeteksi plastik, kaca, dan logam non-ferrous. Selanjutnya ada istilah-istilah penting dan prinsip operasional dalam sistem HACCP. Sistem HACCP dirancang untuk menjadi alat manajemen yang logis dan terstruktur. Istilah-istilah kunci berikut berfungsi sebagai landasan untuk mengimplementasikan 7 prinsip HACCP secara praktis di lantai produksi, di mana yang pertama itu adalah titik kendali kritis atau Critical Control Point atau CCP, di mana CCP adalah titik sentral dari rencana HACCP secara langsung mempresentasikan prinsip 2 HACCP atau menentukan titik kendali kritisnya. Definisi inti dan fungsi CCP didefinisikan sebagai titik prosedur atau tahapan dalam proses produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhirnya, di mana pengendalian harus diterapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya keamanan pangan yang signifikan ke tingkat yang dapat diterima, level aman. Selanjutnya ada karakteristik kritis, di mana sifatnya adalah kritis karena kegagalan dalam melakukan kontrol di titik ini tidak dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya. CCP seringkali menjadi kesempatan terakhir yang vital untuk memastikan keamanan produk. Identifikasi CCP dilakukan setelah analisis bahaya secara menyeluruh dan biasanya itu dibantu oleh alat logis seperti CCP Decision. Di mana seperti CCP Decision itu untuk membedakannya dari control point atau titik kendali biasa. Selanjutnya ada implikasi operasional. Penetapan CCP mengharuskan alokasi sumber daya yang ketat seperti peralatan pemantauan yang akurat, personal yang terlatih, dan prosedur bahan baku yang terperinci. Selanjutnya ada contoh kasus itu di mana ada pemanasan atau memasak. CCP untuk mengeliminasi bahaya bakteri vegetatif seperti Salmonella E. coli. Selanjutnya ada uji saringan. CCP untuk mengeliminasi bahaya fisik, misalnya itu serpihan logam sebelum pengemasan. Yang kedua itu ada batas kritis atau critical limit. Batas kritis adalah standar keselamatan yang terukur di setiap CCP dan merupakan representasi dari prinsip 3 HCCP atau menetapkan bahan kritis. Definisi kuantitatif, di mana batas kritis adalah nilai terukur, spesifik, dan ekstrim yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan produk pada CCP-nya. Ia berfungsi sebagai garis pemisah yang tidak boleh dilanggar antara kondisi operasi yang aman atau terkendali dan tidak aman atau hilang kendali. Landasan ilmiahnya, batas-batas ini harus didasarkan pada bukti ilmiah. Pedoman regulasi misalnya itu dari BPOM atau FDA atau data teknis yang teruji. Nah, batas kritis bukan sekedar yang terbaik, melainkan yang bisa dilakukan, melainkan batas minimum keamanan yang disyaratkan.
Parameter yang umum digunakan itu yang pertama itu ada suhu, misalnya itu pendinginan harus mencapai 4 derajat Celcius atau kurang. Selanjutnya ada waktu, misalnya memasak harus berlangsung selama 5 menit. Selanjutnya ada pH, di mana tingkat keasaman tertentu untuk menghambat pertumbuhan mikroba, misalnya pH-nya itu eh, kurang lebih 4,6. Selanjutnya ada kadar garam atau kelembapan, di mana digunakan dalam pengawetan makanan. Nah, peran dalam pemantauan, batas kritis menentukan apa yang harus dipantau dan mereka memberikan sinyal yang jelas kepada operator kapan harus menghentikan proses dan mengambil tindakan koreksinya. Yang ketiga itu ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah aktivitas rutin yang memverifikasi kepatuhan terhadap batas kritis dan merupakan inti dari prinsip 4 HACCP menetapkan prosedur pemantauan. Di mana definisi prosedural di mana pemantauan adalah serangkaian pengamatan, pengukuran, atau pengujian yang sistematis dan terjadwal yang dilakukan secara rutin terhadap CCP dan batas kritis yang ditetapkannya. Tujuannya itu adalah memastikan bahwa proses produksi berjalan secara konsisten di dalam batas aman. 4 pertanyaan utamanya itu, prosedur pemantauan harus menjawab 4 pertanyaan penting. Yang pertama itu apa? Parameter yang diukur, misalnya suhu, waktu, pH. Selanjutnya ada bagaimana metode yang digunakan, misalnya termometer, kalibrasi, stopwatch. Selanjutnya ada kapan. Frekuensi pemantauan misalnya setiap 30 menit atau secara terus-menerus melalui perekam data. Frekuensi harus cukup untuk menangkap penyimpangan tepat waktu. Selanjutnya ada siapa? Personel yang bertanggung jawab yang harus terlatih untuk melakukan pengukuran dan membuat catatan. Selanjutnya, adapun signifikansi, pemantauan menciptakan catatan permanen yang membuktikan pengendalian telah dilakukan. Catatan ini penting untuk diverifikasi dan audit di masa depan nanti. Yang keempat itu ada tindakan korektif atau corrective action, di mana tindakan korektif adalah respons terencana terhadap hilangnya kendali dan merupakan inti dari prinsip 5HCCP menetapkan tindakan koreksi. Definisi responsifnya itu langkah-langkah yang harus diambil ketika pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan, yaitu ketika batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terlampaui. Tindakan ini harus ditetapkan dalam rencana HACCP sebelum penyimpanan terjadi. Tujuan gandanya itu tindakan koreksi harus mencakup 2 aspek penting, di mana yang pertama itu penanganan produk yang terkena dampak, mengidentifikasi dan mengisolasi semua produk yang diproduksi saat proses berada di luar kendali. Ini bisa berupa penahanan produk, evaluasi keamanan lebih lanjut, perbaikan, misalnya memasak ulang, atau penghancuran atau penarikan produk, misalnya itu jika tidak dapat diamankan. Yang kedua itu perbaikan proses dan pencegahan terulang. Mengidentifikasi akar penyebab penyimpangan, misalnya itu kegagalan sensor suhu, kesalahan operator, dan melakukan perbaikan permanen pada sistem atau peralatan untuk memastikan masalah tersebut tidak terjadi lagi. Dokumentasi wajib. Setiap tindakan koreksi harus dicatat secara rinci, termasuk penyimpangan, langkah penanganan produk, dan perbaikan proses yang dilakukan. Yang kelima ada validasi atau validation. Validasi adalah proses ilmiah yang menjamin efektivitas seluruh sistem dan merupakan bagian penting dari prinsip 6HCCP verifikasi. Definisi jaminan ilmiah, proses formal untuk memperoleh bukti bahwa seluruh elemen rencana HACCP, terutama batas kritis dan tindakan pengendalian yang dipilih, benar-benar mampu dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan yang signifikan. Perbedaan dari verifikasi, yang dimana validasi menjawab apakah rencana HACCP saya akan berhasil secara ilmiah, atau dengan verifikasi itu menjawab apakah rencana HACCP saya bekerja seperti yang direncanakan hari ini. Kapan dilakukan? Validasi harus dilakukan sebelum penerapan sistem.
dan setiap kali ada perubahan signifikan yang dapat mengaruhi keamanan pangan, misalnya itu perubahan peralatan, formulasi, atau proses. Metodenya itu melibatkan tinjauan data ilmiah, pengujian mikrobiologis, misalnya itu challenge test, atau in-plant observation yang intensif oleh ahli untuk mengkonfirmasi bahwa batas kritis yang ditetapkan benar-benar mencapai tingkat keamanan yang diharapkan. Nah, validasi dan verifikasi adalah proses audit dan pengujian yang menjamin efektivitas sistem secara keseluruhan dan merupakan implementasi dari prinsip 6HCCP, di mana validasi itu fungsinya proses ilmiah untuk membuktikan dan menjamin bahwa batas kritis dan tindakan pengendalian yang dipilih dalam rencana HACCP secara teoritis mampu dan efektif dalam mengendalikan bahaya. Contohnya itu menggunakan penelitian mikrobiologis. Waktu pelaksanaannya itu dilakukan sebelum sistem diterapkan dan setiap kali ada perubahan proses yang signifikan. Jika verifikasi itu fungsinya proses audit dan pengujian untuk memastikan bahwa sistem HACCP beroperasi secara konsisten sesuai rencana dari waktu ke waktu. Verifikasi bersifat rutin. Contohnya itu melakukan kalibrasi ulang termometer secara berkala, mereview catatan pemantauan, atau melakukan pengujian mikrobiologis produk akhir secara acak untuk memverifikasi bahwa CCP telah berhasil mengendalikan bahaya. Perannya itu verifikasi menjamin bahwa karyawan telah mengikuti prosedur dan bahwa peralatan berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama itu ada melakukan analisis bahaya atau conduct a hazard analysis, di mana prinsip ini adalah fondasi dari seluruh rencana HACCP. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahaya mana yang signifikan dan memerlukan pengendalian. Jika bahaya terlewatkan pada tahap ini, seluruh sistem akan gagal. Di mana ada poin-poin kunci dalam prinsip ini, yaitu yang pertama ada penyusunan dan verifikasi diagram alir proses. Prosedur tim HACCP pertama-tama harus membuat diagram alir yang mendetail dari seluruh proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, setiap langkah pengolahan seperti pencampuran, pemanasan, pendinginan, hingga pengemasan, pelabelan, dan distribusi. Keharusan verifikasi, diagram ini harus diverifikasi secara fisik oleh tim di lantai produksi untuk memastikan bahwa diagram tersebut secara akurat mencerminkan praktik operasional yang sebenarnya. Poin yang kedua itu ada identifikasi bahaya. Kategori bahaya untuk setiap langkah dalam diagram alir, tim harus secara sistematis mengidentifikasi semua potensi bahaya biologis seperti bakteri dan virus, kimiawi seperti pestisida, racun alami, dan fisik seperti logam dan kaca yang secara wajar dapat terjadi. Basis data identifikasi ini harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah, riwayat keluhan, atau penarikan produk perusahaan, dan data dari literatur industri. Poin ketiga itu ada evaluasi risiko, di mana penilaian signifikansi setiap bahaya yang teridentifikasi dievaluasi berdasarkan dua faktor, kemungkinan terjadi dan tidak keparahan jika terjadi pada konsumen. Fokusnya hanya bahaya yang dianggap signifikan atau memiliki kemungkinan tinggi dan atau tidak keparahan tinggi, yang akan dilanjutkan ke prinsip 2, bahaya yang kurang signifikan, misalnya bahaya kualitas, akan dikelola melalui program persyarat seperti GMP. Tujuan akhirnya mengidentifikasi tindakan pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengendalikan bahaya signifikan tersebut. Selanjutnya, prinsip yang kedua, menentukan titik kendali kritis atau determine critical control point, di mana
Prinsip ini mengaplikasikan hasil analisis bahaya ke dalam praktik pengendalian di proses produksi. Poin-poin dalam prinsip ini ada pun yang pertama itu definisi operasional CCP, di mana titik vital CCP adalah titik, langkah, atau prosedur di mana pengendalian harus diterapkan karena merupakan satu-satunya kesempatan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya signifikan yang teridentifikasi di prinsip pertama ke tingkat yang dapat diterima atau di tingkat aman. Konsekuensi kegagalannya jika CCP tidak terkendali, maka produk akhir pasti akan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Poin keduanya itu penggunaan pohon keputusan, alat bantu logis untuk menghindari penetapan CCP yang berlebihan atau kurang. Tim menggunakan alat bantu logis berupa pohon keputusan CCP. Ini adalah serangkaian pertanyaan, ya atau tidak, yang diajukan untuk setiap bahaya signifikan di setiap langkah proses, memastikan keputusan penetapan CCP bersifat objektif. Poin ketiga itu ada membedakan CCP dari control point atau CP. Fokus kontrolnya itu CCP dikaitkan dengan keamanan pangan, sementara control point atau CP adalah titik di mana kontrol diterapkan untuk tujuan kualitas dan operasional, misalnya memastikan produk berwarna merata. Contoh diferensiasinya itu tahap pencucian sayuran adalah CP mengurangi tanah tetapi bahan blanching atau pemanasan. Mungkin menjadi CCP jika ia adalah satu-satunya tahap yang menghilangkan enzim atau mikroba berbahaya. Adapun prinsip yang ketiga itu menetapkan batas kritis atau establish critical limits, di mana prinsip ini mengubah konsep kontrol menjadi spesifikasi yang terukur sehingga pengendalian CCP dapat dilakukan secara objektif. Poin-poin kunci dalam prinsip ini yaitu yang pertama penentuan batas pengaman yang terukur, di mana nilai ambang batas kritis adalah nilai terukur yang harus dicapai dan dipertahankan di setiap CCP. Batas ini berfungsi sebagai garis pemisah yang jelas antara yang beroperasi secara aman atau in control dan proses yang hilang kendali out of control. Persyaratan mutlak, batas kritis harus mutlak dipatuhi. Batas ini bukanlah target ideal, melainkan batas keamanan minimum atau maksimum yang diizinkan. Poin yang kedua itu ada basis ilmiah dan regulasi, di mana validasi ilmiah batas kritis harus didasarkan pada bukti ilmiah, seperti data mikrobiologis, studi internal, atau literatur yang diakui untuk memastikan bahwa jika batas tersebut terpenuhi, bahaya yang ditargetkan benar-benar terkendali. Kepatuhan hukum, batas kritis seringkali diturunkan langsung dari standar dan regulasi pemerintah yang berlaku. Misalnya itu suhu minimum yang diwajibkan oleh Badan Kesehatan. Poin yang ketiga itu karakteristik kuantitatif yang ideal. Pengukuran cepat, batas kritis harus didasarkan pada parameter yang dapat diukur secara cepat dan real time seperti suhu inti minimal, misalnya itu 72 derajat Celcius, waktu minimal paparan, misalnya itu 15 detik, kadar kimia, misalnya itu klorin residualnya itu 5 ppm, ukuran fisiknya maksimal, misalnya itu ukuran partikel yang dideteksi oleh saringan. Fungsi dalam sistem ini, batas kritis menetapkan target yang harus dicapai oleh sistem pemantauan prinsip 4 dan menjadi pemicu otomatis untuk tindakan koreksi prinsip kelima ketika batas tersebut dilanggar nantinya. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, yaitu menetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Prinsip 4 adalah implementasi langsung dari rencana HACCP di lantai produksi dan merupakan prinsip operasional yang paling sering dilakukan. Di mana poin-poin kunci dalam prinsip 4 ini yaitu yang pertama ada definisi operasional dan tujuan utamanya. Tujuannya itu menyusun sistem pengawasan yang sistematis, terencana, dan rutin terhadap CCP.
Tujuannya adalah memastikan bahwa batas kritis atau yang ditetapkan di prinsip 3 dipenuhi secara konsisten selama operasi produksi. Fungsi gandanya pemantauan memiliki dua peran, yaitu memberikan data real-time untuk tindakan mengendalikan segera, misalnya menyesuaikan pemanas, dan menciptakan catatan yang membuktikan bahwa proses berada di bawah kendali. Poin yang kedua itu ada kebutuhan pemantauan berkelanjutan. Idealitasnya itu pemantauan yang paling efektif adalah yang berkelanjutan atau otomatis. Misalnya itu termokopel yang merekam suhu setiap detik. Jika pemantauan berkelanjutan tidak praktis, frekuensinya harus cukup sering, misalnya setiap 15 atau 30 menit, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi dan diatasi sebelum produk yang tidak aman diproduksi dalam jumlah besar. Peringatan dini. Pemantauan harus mendeteksi tren menuju batas kritis, seperti trending towards and critical limit, sehingga operator dapat melakukan tindakan penyesuaian pada proses sebelum batas kritis dilanggar dan tindakan koreksi diperlukan. Poin yang ketiga itu ada prosedur pemantauan. Prosedur harus sangat spesifik dan mencakup apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya, dan kapan dan siapa yang bertanggung jawab, misalnya personal yang terlatih dan ditugaskan. Yang poin keempat itu ada dokumentasi sebagai bukti. Setiap hasil pemantauan harus dicatat secara akurat, ditandatangani, dan diberi tanggal oleh personal yang bertanggung jawab. Catatan ini menjadi bukti hukum bahwa perusahaan telah melakukan upaya maksimal untuk mengendalikan bahaya. Selanjutnya ada prinsip yang kelima, yaitu menetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Prinsip yang kelima ini adalah prosedur respons terhadap kegagalan sistem kontrol. Prosedur ini harus ditetapkan sebelum kegagalan terjadi. Di mana poin-poin kunci dalam prinsip 5 ini yang pertama itu definisi prosedural dan respons cepat. Tujuannya itu menyiapkan tindakan korektif yang telah disiapkan sebelumnya dan harus diambil segera ketika pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP telah terlampaui atau terjadi penyimpangan. Tindakan harus cepat untuk meminimalkan waktu produk berpotensi tidak aman. Poin yang kedua itu dualitas tindakan koreksi atau dua komponen wajib. Di mana yang pertama itu penanganan produk yang terkena dampak. Ini adalah tindakan segera untuk memastikan tidak ada produk yang berpotensi tidak aman mencapai konsumen. Prosedur harus mencakup mengidentifikasi dan menahan seluruh produk yang diproduksi sejak kontrolnya hilang, mengevaluasi keamanan produk tersebut, misalnya memasak ulang atau pengujian lab, dan menentukan disposisi akhir, misalnya itu pemusnahan atau pengalihan penggunaan atau pelepasan jika terbukti aman. Selanjutnya ada koreksi proses dan pencegahan terulang. Ini adalah tindakan jangka panjang untuk memperbaiki akar penyebab penyimpangan. Misalnya itu memperbaiki katup yang bocor, mengkalibrasi ulang sensor suhu, dan memodifikasi sistem agar insiden yang sama tidak terjadi lagi. Tindakan ini merupakan perbaikan pada sistem manajemennya. Poin yang ketiga itu dokumentasi komprehensif. Semua aspek tindakan koreksi harus didokumentasikan secara rinci, termasuk deskripsi lengkap penyimpangan, waktu terjadinya, volume atau jumlah produk yang terpengaruh, alasan kegagalan, tindakan perbaikan yang diambil pada produk, dan langkah yang diambil untuk mencegah terulang. Selanjutnya ada prinsip yang keenam, yaitu menetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Prinsip yang keenam ini adalah prosedur audit dan pengujian berkala untuk menjamin efektivitas seluruh sistem. Di mana poin-poin kunci dalam prinsip 6 ini yang pertama itu definisi dan fungsi audit. Tujuannya membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi, audit, dan pengujian berkala untuk memastikan bahwa sistem HACCP beroperasi sesuai dengan rencana dan secara efektif mengendalikan bahaya keamanan pangan.
Verifikasi versus pemantauan. Pemantauan di prinsip 4 adalah melaksanakan rencana, sedangkan verifikasi adalah memastikan rencana tersebut dilaksanakan dengan benar dan efektif. Poin yang kedua itu aktivitas verifikasi utama yang terdokumentasi, di mana kalibrasi peralatan, kalibrasi ulang secara rutin, semua peralatan pemantauan dan pengukuran, misalnya itu termometer inti, detektor logam, untuk memastikan akurasi pembacaan. Selanjutnya itu ada tinjauan catatan, melakukan audit pada catatan pemantauan di prinsip 4 dan tindakan koreksi di prinsip 5 untuk memastikan bahwa catatan tersebut lengkap, akurat, dan ditinjau oleh manajemen. Selanjutnya ada audit di tempat, melakukan audit fisik di lantai produksi untuk memastikan operator benar-benar mengikuti prosedur CCP yang ditetapkan. Selanjutnya pengujian validasi ulang, melakukan pengujian mikrobiologis atau kimia secara berkala, misalnya itu pada produk akhir untuk memverifikasi bahwa CCP telah berhasil mengeliminasi bahaya. Selanjutnya poin yang ketiga itu ada validasi sistem komponen vital di prinsip yang keenam. Validasi awal secara ilmiah membuktikan bahwa batas batas kritis yang ditetapkan mampu mencapai tingkat keamanan yang disyaratkan. Misalnya itu pembuktian 5 log reduction. Validasi ini harus dilakukan sebelum berjalan dan saat ada perubahan signifikan. Selanjutnya tinjauan ulang tahunan, melakukan tinjauan sistem HACCP secara menyeluruh setidaknya setiap tahun atau ketika terjadi kegagalan sistem yang signifikan. Ini untuk memastikan bahwa rencana tersebut masih relevan dengan kondisi operasional saat. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu mengembangkan dokumentasi dan pencatatan. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip bukti dan akuntabilitas, di mana prinsip ini memastikan bahwa seluruh pekerjaan analisis, penetapan kontrol, pemantauan, dan verifikasi yang dilakukan pada prinsip 1 hingga ke-6 dicatat secara formal dan sistematis. Tanpa dokumentasi, sistem HACCP hanya berupa niat baik. Dengan dokumentasi, sistem menjadi akuntabel, dapat diaudit dan dipertahankan. Poin-poin kunci dalam prinsip yang ketujuh ini, yang pertama itu ada tujuan utama, bukti kepatuhan, dan audit. Akuntabilitas hukum, dokumentasi berfungsi sebagai bukti hukum yang tidak terbantahkan bahwa perusahaan telah mengambil semua tindakan yang wajar dan perlu untuk mencegah bahaya keamanan pangan. Dalam kasus tuntutan hukum atau penyakit, catatan inilah yang akan digunakan untuk membela diri. Selanjutnya, memfasilitasi audit. Dokumentasi yang lengkap dan terstruktur mempermudah proses audit oleh pihak internal, otoritas regulasi seperti BPOM atau lembaga sertifikasi internasional. Auditor akan melacak kembali catatan dari bahan baku hingga produk akhir untuk memverifikasi konsistensi kontrolnya. Dasar untuk verifikasi, catatan-catatan inilah yang menjadi objek utama dalam verifikasi prinsip 6. Tanpa catatan yang jelas, mustahil untuk memverifikasi apakah batas kritis telah dipenuhi atau apakah tindakan koreksi telah dilakukan dengan benar. Poin yang kedua yaitu komponen dasar dokumentasi atau rencana HCCP, di mana dokumentasi dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu dokumentasi rencana dan catatan atau rekaman data. Di mana dokumen rencana adalah analisis bahaya, prinsip 1, dokumentasi yang merinci bahaya apa yang diidentifikasi, bagaimana dievaluasi, dan mengapa bahaya tertentu dianggap signifikan. Spesifikasi CCP di prinsip 2 dan 3, di mana dokumen yang merinci setiap CCP yang ditetapkan, batas kritis yang sesuai untuk setiap CCP, misalnya 72 derajat Celcius selama 15 detik, dan justifikasi ilmiah di baliknya. Selanjutnya ada prosedur monitoring di prinsip 4, instruksi kerja standar atau standar operating prosedur atau SOP yang merinci apa, bagaimana, kapan, dan siapa yang melakukan pemantauannya.
Selanjutnya ada prosedur tindakan koreksi. Di prinsip 5, daftar tertulis yang merinci langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi penyimpangan, termasuk di disposisi produk yang terkena dampak. Poin yang ketiga itu ada komponen dasar pencatatan. Catatan adalah bukti nyata dari aktivitas sehari-hari dari lantai produksi. Catatan ini harus dipertahankan selama periode waktu yang cukup lama, biasanya itu melebihi umur simpan produksi. Catatan pemantauannya itu rekaman data suhu, waktu, pH, atau hasil deteksi logam. Catatan ini harus mencakup waktu pengukuran, hasil pengukuran, dan tanda tangan operator yang melakukan pengukuran. Ini adalah catatan yang paling sering ditinjau. Catatan tindakan koreksi, laporan lengkap setiap kali batas kritis terlampaui. Catatan ini harus mencantumkan penyimpangan, akar penyebab, tindakan perbaikan pada produk, misalnya itu pemusnahan 100 kg produk, dan tindakan pencegahan yang diambil. Selanjutnya catatan verifikasi dan validasi. Sertifikat kalibrasi peralatan yang digunakan untuk pemantauan, laporan uji laboratorium mikrobiologis atau kimia yang membuktikan produk akhir aman, laporan tinjauan tahunan oleh tim HACCP yang menunjukkan bahwa sistem masih valid. Poin yang keempat itu kebutuhan pelatihan dan pengendalian dokumen, di mana pelatihan dokumentasi, staf yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dilatih secara memadai untuk memastikan catatan diisi dengan akurat, lengkap, dan segera setelah pemantauan dilakukan, bukan diisi di akhir shift. Sistem pengendalian dokumen. Perusahaan harus memiliki sistem yang memastikan bahwa hanya versi dokumen yang paling baru yang digunakan di lantai produksi dan bahwa catatan lama diarsipkan dengan aman. Hal ini mencegah penggunaan prosedur yang sudah usang. Dengan memastikan prinsip 7 dipenuhi, perusahaan tidak hanya mengendalikan bahaya saat ini, tetapi juga membangun sejarah operasional yang dapat ditelusuri kembali, dianalisis, dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam jangka panjangnya. Selanjutnya ada 12 langkah penerapan HACCP, di mana langkah-langkah awal ini merupakan persiapan dan analisis risiko yang fundamental yang selaras dengan prinsip 1, 2, dan 3 HACCP. Di mana langkah yang pertama itu bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Pentingnya tim multidisiplin, langkah pertama ini bersifat manajerial. Pembentukan tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, personal produksi, dan personal pengendalian mutu. Memastikan bahwa setiap sistem yang dikembangkan memiliki perspektif menyeluruh. Keterlibatan tim multidisiplin sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang proses spesifik dan potensi bahaya di lapangan. Menentukan lingkupnya, di mana tim harus secara jelas mendefinisikan lingkup aplikasinya. Misalnya lini produk tertentu, proses tertentu, atau pabrik tertentu, dan jenis bahaya yang akan dipertimbangkan biologis, kimia, dan fisiknya. Langkah yang kedua itu ada kumpulkan informasi tentang produk dan proses, di mana pengumpulan data produk, tim mengumpulkan data rinci tentang formulasi produk. Misalnya itu bahan, ingredients, dan aditif. Struktur produk, misalnya itu pH, aktivitas air, dan umur simpan itu seperti shelf life, metode distribusi, dan target konsumen. Apakah termasuk populasi rentan seperti bayi atau lansia? Penyusunan diagram alir proses. Tim menyusun diagram alir yang akurat dari semua tahap proses, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, hingga pengiriman. Diagram ini wajib diverifikasi secara fisik di lapangan oleh tim untuk memastikan tidak ada langkah atau bahaya yang terlewatkan. Langkah yang ketiga itu identifikasi bahaya terkait bahan baku proses, produk jadi, dan konsumen. Analisis bahaya ini adalah implementasi dari prinsip 1. Tim secara sistematis mengidentifikasi semua bahaya biologis, kimia, fisik yang secara wajar dapat terjadi pada setiap langkah proses. Evaluasi risiko.
Bahaya yang teridentifikasi dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan konsekuensinya. Hanya bahaya yang dianggap signifikan, tinggi risiko yang akan dipertimbangkan untuk pengendalian melalui CCP. Langkah yang keempat itu tentukan titik kontrol kritis. Penerapan logika, langkah ini adalah implementasi prinsip kedua berdasarkan bahaya signifikan yang teridentifikasi di langkah 3. Tim menggunakan alat bantu logis seperti pohon keputusan CCP untuk menentukan titik atau tahapan yang merupakan kesempatan terakhir untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Penekanan hanya titik yang esensial dan tidak dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya yang ditetapkan sebagai CCP, misalnya pasteurisasi detektor logam. Langkah yang kelima yaitu tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Di mana kuantifikasi keamanan, langkah ini adalah implementasi prinsip 3. Tim menetapkan nilai spesifik yang dapat diukur untuk setiap CCP. Contoh nilainya, batas ini harus berbasis sains, literatur, regulasi, dan harus terukur secara cepat seperti suhu minimum, misalnya 72 derajat Celcius. Waktu minimumnya misalnya 15 detik, atau pH maksimumnya misalnya 4,6. Batas kritis berfungsi sebagai pemisah tegas antara kondisi aman dan tidak aman. Selanjutnya itu ada langkah yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari prinsip 4, menetapkan prosedur pemantauan. Tujuannya itu adalah memastikan bahwa batas kritis di setiap CCP terus-menerus dipatuhi. Langkah yang ketujuh itu ada tetapkan tindakan koreksi atau perbaikan. Nah, langkah ini merupakan implementasi langsung dari prinsip 5 menetapkan tindakan koreksi. Ini adalah rencana respon darurat jika sistem pengendaliannya itu gagal. Nah, langkah ini juga menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Selanjutnya, langkah yang ke-8, tetapkan prosedur verifikasi. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari prinsip 6, menetapkan prosedur verifikasi. Ini adalah mekanisme audit internal untuk memastikan bahwa seluruh sistem bekerja sesuai dengan rencana. Juga dengan melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan yang ada di dalam. Selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu validasi sistem HACCP. Pembuktian ilmiah, validasi adalah proses pengujian yang dilakukan sebelum sistem diterapkan atau saat terjadi perubahan besar. Tujuannya adalah menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama secara ilmiah. Fungsi validasi membuktikan bahwa batas kritis yang ditetapkan secara ilmiah mampu mencapai tingkat keamanan yang disyaratkan, misalnya membuktikan bahwa proses pemasakan benar-benar memberikan reduksi 5 log pada bakteri. Ini menjamin bahwa seluruh rencana HACCP adalah rencana yang efektif, bukan hanya teoretis. Langkah yang ke-10 adalah kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Bukti kepatuhan, langkah ini adalah implementasi prinsip ke-7. Tim harus membuat sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan penerapan semua prinsip dilakukan secara konsisten. Komponen dokumentasi mencakup dokumentasi rencana, prosedur CCP, batas kritis, tindakan koreksi, dan catatan. Rekaman pemantauan harian, catatan kalibrasi, catatan insiden, dan tindakan koreksi. Dokumentasi yang sangat kuat, sangat penting untuk audit dan akuntabilitas hukum. Langkah yang ke-11 yaitu tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Pemeriksaan berkelanjutan, sistem HACCP bukanlah dokumentasi statis. Perusahaan harus melakukan tinjauan dan pembaruan berkala. Biasanya minimal setahun sekali atau segera setelah terjadi recall atau perubahan besar. Tujuannya itu tinjauan ini memastikan sistem tetap relevan dan efektif seiring waktu, terutama jika ada perubahan dalam bahan baku, peralatan, regulasi, atau pengetahuan ilmiah baru tentang bahaya. Langkah yang ke-12 itu melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan.
Pentingnya pelatihan ini, karyawan adalah mata rantai terlemah dalam sistem keamanan pangan. Langkah ini mengharuskan perusahaan memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat. Fokus materinya itu pelatihan harus mencakup prinsip-prinsip HACCP dan yang paling penting peran spesifik mereka dalam memantau CCP dan mencatat data. Dengan demikian, setiap karyawan menjadi bagian integral dan aktif dalam menjaga keamanan pangan. Selanjutnya ada contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama itu contohnya ada industri pengolahan daging. Melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya dari penyembelihan hingga pengemasan. Contohnya itu CCP meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh yang kedua itu ada industri pengolahan sayur dan buah, melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya selama proses pencucian, penguapan, penggilingan, dan pengemasan. Contohnya itu CCP meliputi pengendalian suhu dan waktu, blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminan silang. Contoh yang ketiga itu industri perikanan dan pengolahan seafood. Diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, fisik selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Contohnya itu CCP meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai HCCP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.